Halo siswa-siswi kelas 11, selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia di semester genap. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat dalam belajar ya. Di awal semester ini, kita akan membahas mengenai teks proposal. Apa sih itu teks proposal? Mari kita bahas bersama. Pertama, kita bahas dari pengertian teks proposal terlebih dahulu. Teks proposal adalah teks yang digunakan untuk mengajukan permohonan atau penawaran, baik dalam bentuk ide ataupun rencana, kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan, baik bersifat izin, persetujuan, dana, dan sebagainya. Jadi, isi yang tertulis dalam proposal bukanlah sesuatu yang basa-basi, namun sesuatu yang serius, dalam artian ditulis untuk digunakan. Maka dari itu, pembuatannya juga harus jelas dan rinci, agar mudah untuk dijalankan. Selanjutnya, apa sih fungsi dari teks proposal? Ada beberapa fungsi dari teks proposal. 1. Untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan agama, sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. 2. Dapat digunakan untuk mendirikan suatu usaha kecil, menengah, dan besar. 3. Dapat digunakan untuk mengajukan suatu tender dari lembaga pemerintah atau swasta. 4. Dapat digunakan untuk mengadakan acara-acara kegiatan tertentu, seperti acara perayaan, pelatihan, perlombaan, atau seminar. Dan yang kelima, dapat untuk mengajukan dana pada lembaga sebagai bantuan terhadap suatu acara atau pengembangan daerah. Lalu, apa aja sih jenis-jenis proposal? 1. Proposal bisnis. 2. Proposal kegiatan. 3. Proposal penelitian. Dan yang keempat, proposal proyek. Bagaimana perbedaan keempat proposal ini? Mari kita bahas bersama. 1. Proposal bisnis. Jadi, proposal bisnis yaitu berkaitan dengan dunia usaha, baik berupa perseorangan ataupun kelompok. Contohnya, proposal pendirian usaha, proposal kerjasama, dan lain-lain. 2. Proposal kegiatan. Proposal yang berkaitan dengan pengajuan untuk melakukan sebuah kegiatan, baik sifatnya individu atau kelompok. Contohnya, proposal mengadakan perayaan, dan proposal perlombaan. 3. Proposal penelitian, yaitu proposal yang dibuat untuk melakukan riset atau penelitian seputar iptek dan juga sering digunakan di bidang akademis. Contohnya, proposal penelitian skripsi, tesis, riset pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, proposal proyek, yaitu proposal yang ada kaitannya dengan dunia pekerjaan. Umumnya berisi serangkaian rencana-rencana dalam usaha atau komersial. Contohnya, proposal proyek pembangunan jalan, proposal proyek pembangunan kantor, dan lain-lain. Jadi dari keempat jenis proposal ini, kita akan fokus membahas itu pada proposal kegiatan dan proposal penelitian. Bagaimana sih struktur dari teks proposal kegiatan dan penelitian? Mari kita bahas. Pada proposal kegiatan, adapun strukturnya 1. Cover, 2. Latar belakang, 3. Tujuan kegiatan, 4. Sasaran kegiatan, 5. Waktu dan tempat pelaksanaan, 6. Susunan acara, 7. Susunan kepanitiaan, 8. Anggaran dana, dan ke-9 penutup. Jadi, di dalam sebuah proposal kegiatan atau ketika kamu diminta membuat sebuah proposal kegiatan, maka ke-9
struktur ini harus ada di dalam proposal kegiatan yang kamu buat. Selanjutnya, proposal penelitian. Adapun strukturnya yaitu ada bagian awal. Di bagian awal ini biasanya terdapat cover, pengesahan, dan daftar isi. Lalu pada bagian utamanya terdapat ada 3 bab. Bab 1, bab 2, dan bab 3. Pada bab 1 itu biasanya terdapat pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian pada bab 2 itu yaitu berisi kajian teori. Dan pada bab 3 terdirilah metode penelitian apa yang kita gunakan. Dan struktur yang terakhir yaitu bagian akhir. Biasanya pada bagian akhir proposal penelitian itu terdiri atas daftar pustaka dan lampiran. Jadi, proposal penelitian ini biasanya digunakan pada bidang akademis. Selanjutnya, bagaimana kebahasaan dari suatu teks proposal? Kita harus memahaminya juga. Bagaimana sih kebahasaannya? 1. Menggunakan istilah ilmiah. 2. Menggunakan kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan. 3. Menggunakan kata yang bermakna pendefinisian. 4. Menggunakan kata yang bermakna perincian. 5. Menggunakan kata yang bersifat keakanan. 6. Menggunakan kata denotatif. Mari kita bahas. 1. Menggunakan istilah ilmiah. Jadi, dalam menuliskan informasi yang ada di dalam proposal, harus menggunakan istilah-istilah yang mudah dipahami. Misalnya, adalah istilah ilmiah yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan, atau yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. 2. Menggunakan kata kerja tindakan, yaitu dalam proposal banyak menggunakan kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Contohnya, kata kerja tindakan yaitu melakukan, mengamati, dan masih banyak lainnya. Ketiga, menggunakan kata bermakna pendefinisian, yaitu di dalam proposal terdapat sebuah istilah yang tidak semua orang dapat memahami istilah tersebut, sehingga membutuhkan penjelasan tersendiri untuk menjelaskan istilah tersebut, sehingga dibutuhkan kata yang berfungsi untuk mendefinisikan. Contohnya kata yaitu, adalah, merupakan, yakni, dan lain sebagainya. 4. Menggunakan kata bermakna perincian, yaitu kata bermakna perincian ini bertujuan untuk memperjelas pembahasan proposal secara rinci agar mudah dipahami. Contohnya, kata selain itu, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. 5. Menggunakan kata bersifat keakanan, yaitu tujuan dari penggunaan kata yang bersifat keakanan ini adalah untuk memperjelas tujuan atau keinginan yang ditulis dalam proposal. Contohnya, kata akan, diharapkan, direncanakan. Terakhir yang keenam, menggunakan kata denotatif. Makna dari denotatif atau lugas adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman pihak pengusul dengan pihak penerima proposal tersebut. Jadi jelas ya kebahasaan yang terdapat pada suatu proposal. Demikianlah pembahasan kita terhadap materi teks proposal. Semoga bermanfaat dan kamu dapat menuliskan sebuah proposal dengan benar. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan semangat.